Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Syafia Hasani dari kelas 10 PS2. Saya akan menjelaskan materi tentang substansi dan strategi Rasulullah di Madinah. Muslimin di Madinah mengetahui kabar berita Rasulullah akan pergi ke Madinah. Setiap pagi, mereka menunggu Rasulullah di Al-Harrah. Dan pada akhirnya mereka bergegas untuk pulang karena teriknya matahari. Dan ketika mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, ada laki-laki Yahudi naik ke atas rumahnya lalu melihat Rasulullah dan para sahabat memakai baju putih. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah singgah dan tinggal selama 4 hari di Quba. Selama itu Rasulullah mendirikan Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Dan itulah masjid pertama yang didirikan sejak kenabian. Dan di hari kelima, tepatnya di hari Jumat, Rasulullah bertolak untuk pergi ke Madinah. Setelah sholat Jumat, Rasulullah sampai di Madinah. Hari itu hari yang sangat ditunggu oleh masyarakat Madinah. Sekalipun orang-orang Ansor bukan orang yang berkecukupan, tetapi mereka berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah. Saat melewati satu persatu rumah orang-orang Ansor, mereka mengambil tali unta beliau. Setiap mereka lakukan, Rasulullah selalu berkata, "Biarkan unta ini lewat karena ia telah diperintahkan sesuai dengan kehendak Allah." Unta terus berjalan hingga sampai di lokasi Masjid Nabawi sekarang ini. Disitulah kediaman Bani An-Najjar, keluarga ibu kakek Rasulullah, Abdul Muthalib. Hal itu merupakan taufik dari Allah kepada sang unta. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, 12 Rabiul Awal, tahun 1 Hijriyah bertepatan dengan 27 September 622 Masehi. Langkah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Madinah yaitu 1. Mendirikan masjid. Langkah yang pertama Rasulullah lakukan adalah mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Nabawi. Di tempat inilah dakwah Rasulullah mulai dilakukan dengan cara sholat berjamaah, pengenalan, muhdoh, dan acara keagamaan-keagamaan lainnya. Sehingga wilayah di sekitar masjid menjadi ramai. Lama-kelamaan, tempat ini menjadi pusat kota dan pusat pemukiman. Rasulullah dan para umatnya membangun jembatan-jembatan yang menghubungkan antara lembah satu dan lembah yang lainnya, sehingga masyarakat bisa berhubungan dengan masyarakat yang berada di lembah yang berbeda. Pesatnya pembangunan kota Madinah menyebabkan migrasi dari tempat lain. Masyarakat yang ada di sekitar wilayah Madinah mulai berdatangan yang bertujuan untuk berdagang dan bertujuan untuk yang lainnya. Keadaan yang demikian menjadikan kota Madinah menjadi kota terbesar yang ada di Jazirah Arab. Hal yang menimbulkan kecemburuan kelompok Yahudi dan Nasrani. Mereka memperlihatkan rasa tidak suka agar permasalahan yang muncul tidak semakin runyam. Dan Nabi membuat peraturan bagi masyarakat. 2. Mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku yang sering bertikai ini disatukan untuk melebur menjadi kaum Ansor, penolong hijrahnya Rasul. 3. Mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Di samping membangun masjid sebagai pusat perkumpulan, Rasulullah juga ingin mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor agar tetap aman, damai, dan kokoh. 4. Penanaman nilai-nilai moral. Mereka komitmen melalui pengajaran, pendidikan, penyucian diri, dan ajakan kepada perilaku mulia. 5. Membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi, Bani Kainuka, Bani Nazir, dan Bani Quraizah. Rasulullah membuat suatu perjanjian yang melindungi hak asasi manusia di Madinah dan disebut juga dengan Piagam Madinah. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.